Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saya Alia Anjala Salsabila, mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 3A IAIN Tulungagung. Kali ini akan mempresentasikan mengenai problematika fonologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu aswad yang diampu oleh Ustadzah Asna Andriani. Silahkan untuk disimak dan diperhatikan dengan seksama. Kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Menurut Jago Tarigan, bahwa kesalahan berbahasa berhubungan erat dengan pengajaran bahasa, baik pengajaran bahasa pertama maupun bahasa kedua. Penyebab kesalahan berbahasa bersumber pada transfer negatif atau akibat kontak bahasa. Transfer negatif sendiri atau interferensi merupakan akibat penggunaan sistem yang berbeda yang terdapat pada bahasa pertama dan bahasa kedua. Kesalahan berbahasa itu dapat dihilangkan dengan cara menanamkan kebiasaan berbahasa kedua melalui latihan, pengulangan, dan penguatan. Kemudian, kesalahan fonologi dalam bahasa Indonesia meliputi kesalahan ucapan pada bahasa lisan dan ejaan pada bahasa tulis. Kesalahan ucap ialah kesalahan mengucapkan kata sehingga menyimpang dari ucapan baku, bahkan dapat menimbulkan perbedaan makna. Adapun kesalahan ejaan ialah kesalahan menuliskan kata dan kesalahan menggunakan tanda baca. Mari kita bahas satu persatu mengenai kesalahan ucapan dan kesalahan penulisan. Yang pertama, kesalahan ucapan. Contohnya ketika fonem e pepet diucapkan menjadi e taling. Kesalahan berikut biasanya terjadi atau diperbuat oleh seseorang yang bahasa ibunya tidak mengenal fonem e pepet, seperti dalam bahasa Makassar, Mandar, Tator, dan Masarempulu. Contohnya pada kata E4. Seharusnya dalam kaidah yang benar terbaca 4. Lalu E6 seharusnya 6, belum seharusnya belum, dan contoh-contoh lainnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu sebaliknya, ketika fonem e taling diucapkan menjadi e pepet. Contohnya lecet seharusnya terbaca lecet. Label seharusnya terbaca label. Dan sampai contoh-contoh yang lain. Kemudian contoh selanjutnya ketika fonem i diucapkan menjadi e taling. Contohnya ketika pengucapan Indonesia, seharusnya terucap Indonesia. Pengucapan adik, seharusnya adik. Kemarin, seharusnya kemarin. Lalu ketika fonem e taling diucapkan menjadi i, seperti pengucapan faidah yang seharusnya faedah. Apotik seharusnya apotek. Contoh selanjutnya ketika fonem diftong au diucapkan menjadi o. Contohnya otopsi seharusnya autopsi. Otentik seharusnya autentik. Selanjutnya ketika fonem C diucapkan menjadi C,
Seperti pengucapan WC, seharusnya WC. TBC, seharusnya TBC. ABC, seharusnya ABC. Contoh kesalahan berikutnya ketika fonem V diucapkan menjadi P. Aktivis, seharusnya aktivis. Video, seharusnya video. Kemudian ketika fonem U diucapkan menjadi W. Contohnya kualitas, seharusnya kualitas. Kuantitas, seharusnya kuantitas. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian ketika fonem M pada akhir kata diucapkan menjadi eng. Hal ini biasanya terjadi ketika seseorang yang bahasa ibunya tidak menggunakan fonem M pada akhir katanya, seperti dalam bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Contohnya pengucapan kata malam menjadi malang, enam menjadi enang, belum menjadi belung. Kemudian ketika fonem N pada akhir kata diucapkan menjadi eng, sama seperti sebelumnya. Hal ini terjadi ketika seseorang yang bahasa ibunya tidak menggunakan fonem N pada akhir katanya, seperti dalam bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Contohnya hujan menjadi hujang, jalan menjadi jalang, ikan menjadi ikang. Contoh selanjutnya, ketika fonem KH diucapkan menjadi H. Seperti kata akhir yang harusnya terbaca akhir. Akhlak yang seharusnya terbaca akhlak. Hasiat yang seharusnya terbaca hasiat. Contoh berikutnya ketika fonem Z diucapkan menjadi S atau terkadang diucapkan menjadi J. Seperti contoh kata Sabaniyah yang seharusnya dibaca Zabaniyah. Saitun seharusnya terbaca zaitun. Zakat atau jakat yang seharusnya terbaca zakat. Begitu pula dengan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian ketika fonem SY diucapkan menjadi S. Contohnya adalah syafaat, seharusnya terbaca syafaat. Sahdu yang seharusnya terbaca syahdu. Syahid yang seharusnya terbaca syahid. Kemudian ketika fonem F diucapkan menjadi P. Contohnya pada pengucapan faedah, seharusnya diucapkan faedah. Fajar seharusnya fajar. Falsafah seharusnya falsafah. Yang terakhir, ketika pelepasan pengucapan fonem S pada akhir kata tertentu. Penyebab kesalahan tersebut ketika fonem S ini berada pada posisi akhir deretan fonem konsonan pada kata yang bersangkutan. Biasa terjadi ketika seorang penulis sudah benar cara menuliskan kata seperti kata pada contoh, tetapi ketika dibaca tidak diucapkan fonem konsonan S itu. Contohnya afik seharusnya dibaca afix. Infix seharusnya dibaca infix. Prefix seharusnya dibaca prefix. Subfix seharusnya dibaca suffix. Teks seharusnya dibaca teks. Jenis kesalahan yang kedua yaitu kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan penulisan kata
dan kesalahan penggunaan tanda baca. Yang pertama, kesalahan penulisan kata. Contoh yang pertama, kata Tuhan yang Maha Kuasa. Seharusnya penulisan kata Maha Kuasa adalah digabung, tidak dipisah. Akan tetapi pada kalimat Tuhan yang Maha Penyayang, penulisan kata Maha Penyayang dipisah, tidak digabung. Contoh kedua, pada kata tanggung jawab. Kata tanggung jawab seharusnya dipisah. Akan tetapi pada kata pertanggungjawaban harus digabung menjadi satu. Seperti contoh lagi kata anak tiri. Kata anak tiri harus dipisah. Akan tetapi ketika ada kata peranak tirikan, maka harus digabung menjadi satu. Contoh selanjutnya kata meskipun. Penulisannya harus digabung menjadi satu. Akan tetapi pada kata sekalipun terdapat dua pendapat. Ada kalanya kata sekalipun harus digabung menjadi satu ketika kata sekalipun bermakna meskipun atau sungguh pun. Akan tetapi ketika kata sekalipun bermakna biar satu kali, maka penulisannya harus dipisah. Kemudian kata saya pun. Kata saya pun tidak digabung atau dipisah karena kata saya pun mengandung unsur bermakna juga. Jadi kata saya pun bermakna saya juga. Contoh selanjutnya, kata kuambil. Penulisannya digabung. Kata rumahmu, penulisannya juga digabung. Selanjutnya contoh pada kata orang tua, penulisannya harus terpisah. Orang tua. Begitu juga dengan kata kerjasama, penulisannya harus dipisah. Selanjutnya contoh pada kata fotokopi. Kilogram, kilometer, bumi putra, dan hulu balang. Kata-kata tersebut harus digabung menjadi satu karena terdiri atas berbagai unsur bahasa dari preposisi dan preposisi, nomina dan nomina, nomina dan numeralia, numeralia dan adjektiva. Kemudian kata menyampingkan seharusnya ditulis mengesampingkan. Menterjemahkan seharusnya menerjemahkan. Begitu juga dengan contoh-contoh selanjutnya. Yang kedua, kesalahan penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca yang tidak benar dapat menimbulkan kesalahan dalam fonologi. Contoh pertama ketika penggunaan tanda baca titik yang tidak benar atau tidak diperlukan, seperti dalam penulisan daftar isi. Contoh pertama, bab titik 8 titik kata tugas. Sebaiknya tidak perlu ditambahkan titik setelah kata bab dan juga 8 karena dianggap tidak diperlukan. Begitu juga seperti contoh selanjutnya. Kemudian penggunaan tanda baca titik koma yang tidak benar. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang setara
atau kalimat yang setara dalam kalimat majmuk. Contohnya, malam makin larut, pekerjaan belum selesai. Kedua kalimat tersebut merupakan kalimat yang setara sehingga harus dipisah menggunakan tanda titik dua. Begitu juga dengan contoh selanjutnya. Yang ketiga, penggunaan tanda koma yang mengikuti klausa inti atau induk kalimat. Contohnya, ia lupa akan janjinya karena sibuk. Tanda koma tidak diperlukan dalam kalimat tersebut. Contoh selanjutnya, penggunaan tanda titik dua yang tidak diperlukan. Seperti kita sekarang memerlukan meja, kursi, dan lemari. Dalam kalimat tersebut tidak diperlukan tanda titik dua untuk menjelaskan apa-apa yang diperlukan. Contoh selanjutnya, penggunaan tanda petik yang tidak diperlukan. Seperti contoh, Ali mengatakan bahwa saya minta 1. Sebenarnya dalam penulisannya tidak perlu untuk diberi tanda petik 2. Cukup diubah redaksinya menjadi Ali mengatakan bahwa ia juga minta 1. Contoh penggunaan tanda petik 2 yang benar adalah seperti dalam percakapan. Kata Ali, saya juga minta 1. Contoh selanjutnya dan yang terakhir, ketika penempatan singkatan dan kepanjangannya yang tidak tepat. Contohnya ketika penulisan buku itu berisi daftar isian kegiatan dalam kurung DIK kantor itu. Seharusnya ditulis buku itu berisi DIK dalam kurung daftar isian kegiatan kantor itu. Begitu juga dengan contoh-contoh yang ada setelahnya. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Diharapkan kepada para penyimak untuk lebih memperdalam dengan membaca referensi-referensi yang lain. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Fala tansa ala hubbik wa ta'likik wa intishari summa ishtirak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.